mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Tiga orang remaja yang sedang bermain kartu dan merokok di rumah kosong jauh dari lingkungan masyarakat. Hei, kamu sabar. Berapa tuh? Tiba-tiba Hans datang membawa barang berupa narkotika berjenis sabu-sabu dan menawarkan Anto, Bambang, dan Agus. Sabar. Pengangguran bentar tuh. Kok dari mana? Biasa. Ini namanya refleksinya pengangguran. Kasih kamu kartu nih. Berapa tuh? Mau bareng? Berapa tuh? Biasa. Melakukan pengangguran. Hal. Apa lagi mahal nih? Dah, takut tangkap aku. Oh bang, mahal nih. Kita coba sama-sama. Dikit kali. Bilang mahal. Ada sedotannya ada dua nih, tak mau cicip ya. Belum lah. Duh, ke aku. Masuk. Ini sedotannya dua.
Ini bang. Lalu? Panas nih. Bagan. Gini, Ya. sedikit ya kalau ada banyak-banyak. Banyak pula. Terasa. Stop. Nah. Lalu? Bakar. Panas nih. Tak disangka, dua orang warga bernama Anita dan Reskiana yang sedang melewati rumah kosong tidak sengaja melihat perbuatan mereka dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Kayak mana kerjaanmu? Banyak kerjaanmu. Iya. Aku betul. Dua hari kemudian, Anita dan Reskiana mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian pesta narkoba yang dilihatnya. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, kami mau laporkan. Kemarin dulu ya, kami melihat kejadian Di rumah kosong di Jalan Gajah Mada. Itu sekitar jam 12 siang. Kami pas lewat. Sepertinya ya Mbak, itu kayak ada pesta sabu mungkin Mbak. Ya kami juga sempat foto ini mungkin. Itu kami sempat foto juga. Baik, masyarakat Mbak, di sini juga rasanya untuk laporan. Baik Mbak, untuk selanjutnya silakan ke Mbak Mirna ya. Ya, silakan dulu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, kemarin kami kan jalan tuh jalan sore, Ya. terus tuh gak sengaja lihat di rumah kosong ada rame-rame. Nah kami singgah, terus yang pas kami lihat ternyata kayaknya di situ ada pestanya kayaknya pesta sabu Mbak. Jadi Ada barang bukti yang bisa saya lihat seperti bentuk video atau foto? Ada Mbak, kami sempat video kan juga. Nah mungkin bisa dilihat ini. Laporannya saya terima dan sedikit saya interogasi ya. Baik, kalau boleh tahu kejadiannya di mana? Di Jalan Gajah Mada. Tanggal berapa? Tanggal 15 hari Kamis. Jam berapa? Jam 4 sore. Berapa orang kira-kira yang di sana? Selain di dalam video itu ada sekitar 5 orang, 4 orang. 4 orang. 4 orang aja ya yang ada di video. Ataukah saksi cuma berdua aja? Iya. Nama Mbak siapa? Anita. Reskiana. Baik, laporan Mbak saya terima dan kami akan segera menindaklanjuti kejadian hal seperti ini. Terima kasih atas laporan yang Mbak sampaikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih juga kepada Mbak Indra yang telah menerima laporan kepada kami. Mungkin besok atau lusa kami akan segera menindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya ya. Reskrim Unit Narkoba segera melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat yang telah dilaporkan. Rekan-rekan, kali ini kita akan melakukan penyidikan terhadap laporan tadi terkait dengan adanya penggunaan narkoba di salah satu tempat. Mungkin kalian akan saya perintahkan untuk melakukan penggerebekan terhadap para tersangka. Siap, laksanakan. Coba kamu coba, orang enak mana?
biasa, memang enak sih. Enak juga ya. Buat lagi. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku dan segera diproses di Polres Tarakan. Oke, sebelumnya bisa jelaskan dulu data dirinya, dari nama, tempat tanggal lahir, namanya siapa? Ini. Tempat tanggal lahirnya? Saya. Tanggal? 21 bulan April 2003. April 2003. Sebelumnya mengkonsumsi narkoba ini dari kapan? 2019. Dari 2019, awal atau akhir? Awal. Udah lumayan lama ya. Terus dapat barang ini biasa dari siapa? Dari teman. Dari teman. Akhirnya Hans, Agus, Bambang, dan Yanto menyesali perbuatannya. Dan mereka mengingat kembali di mana mereka menikmati narkoba tanpa berpikir panjang atas dampak yang mereka dapatkan, seperti dalam bentuk tindak pidana dan juga dapat merusak organ tubuh mereka. Kini mereka hanya bisa menerima kenyataan atas perbuatan mereka sendiri. 14 hari kemudian, Bareskrim Unit Narkoba melimpahkan berkasnya ke kantor kejaksaan. Permisi. Ya. Ini saya mau limpah perkara tindak pidana narkotika dari pihak polisi untuk pemeriksaan. Ini di Bandung sih. Oh ya guys, berkas perkaranya saya terima, nanti saya mau buat rekrut untuk selanjutnya tahap penuntutan. Ya. Pak, saya sudah buat rencana tuntutan tentang kasus narkoba. Ini saya mau nanti bagaimana hal selanjutnya. Kalau Bapak periksa, kalau sudah, tolong Bapak tanda tangan. Bentar ya. Bagus semua sudah ini, jadi yang sudah PC minta saran dari Pak Anjari sudah. Setelah berkas tuntutan jaksa dibuat, akhirnya sidang perdana pun dimulai dan pembacaan tuntutan dari jaksa. Sidang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan putusan dengan kasus tindak pidana narkotika dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda pada hari ini yaitu pembacaan terkait tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal 114 ayat 1, saudara Hans telah terbukti mengedarkan serta menyalahgunakan narkotika golongan 1, maka dituntut dengan hukuman seumur hidup. Berdasarkan pasal 114 ayat 1, saudara Agus telah terbukti menggunakan atau memakai narkotika golongan 1 atau sabu-sabu yang dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara. Kan pasal 114 ayat 1, saudara Anto telah terbukti menggunakan atau memakai narkotika golongan 1 atau sabu-sabu dan akan dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara. Pasal 114 ayat 1, saudara Anto telah terbukti menggunakan narkotika golongan 1 atau sabu-sabu dan akan dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara.
Jadi kesimpulannya adalah narkotika merupakan suatu extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa yang sangat dilarang penggunanya di negara kita. Narkotika memiliki efek yang dapat membuat kecanduan dan membahayakan penggunaannya karena akan rawan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana akibat penggunaan narkotika tersebut. Jadi tahapan penuntutan tindak pidana narkotika itu dimulai dari peristiwa hukum yang terjadi. Yang pertama, masuknya laporan masyarakat ke polisi, kemudian aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk dilimpah perkara ke kejaksaan guna untuk proses penuntutan.